Oke, kita langsung mulai aja ulasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak kalau sejarah Pandeglang di Banten itu, yang mungkin sering kita anggap cuma cerita lokal, ternyata rekam jejaknya itu tersimpan rapi sampai ke perpustakaan-perpustakaan besar di Belanda, Prancis, Jerman, bahkan Inggris. Bayangkan, cerita dari kampung halaman tapi kelasnya internasional. Jadi, ini bukan sekedar mitos, tapi sejarah yang benar-benar diakui dunia dan memadukan catatan global dengan kearifan lokal yang luar biasa. Nah, yang bikin penasaran, apa coba hubungannya antara catatan kolonial Belanda yang super kaku dan administratif itu sama kisah-kisah ahli batin atau tokoh spiritual di Banten? Kayak dua dunia yang beda banget kan? Tapi disitulah letak daya tariknya. Kita bakal lihat gimana kerasnya invasi asing itu justru berbenturan langsung sama ketahanan spiritual warga lokalnya. Bagian pertama, makna pembuat gelang. Kita kupas tuntas asal-usul nama kotanya yang ternyata punya makna ganda yang sangat strategis. Kalau kita bedah dari akar katanya, Pandeglang itu asalnya dari kata panegelang. Ya, tebakan kalian benar. Artinya secara harfiah adalah si pembuat atau pengrajin gelang. Kedengarannya sih sederhana banget ya, kayak cuma nama desa tempat orang bikin perhiasan tradisional. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ. Ternyata, ada makna politis tingkat tinggi di balik kata gelang ini. Mundur sedikit ke sekitar tahun 1525, Syekh Syarif Hidayatullah itu menggunakan filosofi gelang ini sebagai, bisa dibilang, strategi geopolitiknya. Jadi, gelang ini ibarat kiasan untuk menyambungkan atau mengikat perpolitikan dan ekonomi wilayah Banten, Pajajaran, sampai tembus ke Lampung. Pandeglang benar-benar jadi simbol pemersatu kekuatan yang luar biasa cerdas pada masanya. Tahun 1525 ini benar-benar jadi titik balik yang masif, momen yang sering kita kenal dengan era Babat Banten. Penaklukan yang dilakukan Syekh Syarif Hidayatullah sukses ngerombak total peta kekuasaan waktu itu. Dari yang tadinya didominasi sama Pajajaran, pelan-pelan bergeser jadi kekuatan besar yang bersatu di bawah nama Banten. Gelang sejarahnya beneran berhasil tersambung secara luar biasa. Lanjut ke bagian kedua, jejak Daendels di Anyer. Ini momen di mana ambisi infrastruktur kolonial nabrak langsung sama geografi lokal kita. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama wilayah pantainya, Anyer? Tapi pernah nyadar nggak sih, nama Anyer itu asalnya dari kata lokal anyar, yang gampangnya berarti baru. Terus, apa dong yang baru di tempat itu? Nah, jawabannya ada pada Jalan Anyar. Namanya berubah jadi Anyer gara-gara proyek pembuatan jalan legendaris, yaitu rute Anyer-Panarukan. Jalan ini dibangun secara paksa atas perintah Gubernur Jenderal Herman Daendels. Jadi, di balik nama destinasi liburan yang terkenal sekarang ini, tersimpan jejak kelam pengerahan tenaga kerja paksa yang benar-benar merubah wajah wilayah tersebut selamanya. Masuk ke bagian ketiga, kisah para ahli batin. Kita geser sebentar dari urusan kolonial ke cerita-cerita ketahanan spiritual lokal yang jujur aja, mind-blowing banget. Dari cerita turun-temurun warga lokal, muncul nama-nama tokoh spiritual hebat, contohnya Ki Dasin. Beliau ini bukan sekedar pemuka agama biasa di Anyer, tapi konon punya cara ibadah yang unik banget. Beliau ini sering berdoa di atas pohon jati. Gak cuma itu, beliau juga menguasai ilmu kebatinan tingkat tinggi yang bikin sosoknya sangat dihormati, bahkan di tengah gempuran rasionalitas orang-orang Eropa waktu itu. Yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah penguasaannya atas ilmu bengkong atau ilmu ahli sunat lokal. Percaya atau enggak, ilmu kebatinan Ki Dasin ini konon bikin beliau bisa ngelakuin proses hitan bener-bener tanpa alat medis apapun. Gak pakai pisau, gak pakai gunting. Katanya, beliau cuma megang kain yang dipakai dan prosesnya selesai dengan sempurna. Ini bener-bener wujud nyata keajaiban lokal yang hidup berdampingan sama realitas masyarakat zaman dulu. Dan kisah-kisah realisme magis ini nggak berhenti di situ aja, ada lagi satu riwayat soal seorang imam masjid yang terdampar di lautan. Buat bertahan hidup, beliau mancing ikan. Tapi pas ikan yang ketangkap, ajaibnya ikan-ikan itu terdengar ngeluarin suara lantunan sholawat. Buat masyarakat Banten, ini bukan sekedar mitos kosong ya, ini ibarat representasi yang indah kalau seluruh elemen alam semesta itu ikut tunduk dan beresonansi dengan spiritualitas yang murni. Nah, ini dia cerita favorit saya yang jadi puncak benturan dua dunia. Legenda lokal mencatat ada sebuah kereta api yang notabene adalah simbol utama kemajuan mesin dan revolusi industri bangsa Eropa. Berhasil dihentikan total secara mendadak. Gimana caranya? Seorang ahli batin bernama Ki Abdul Halim cuma butuh menjatuhkan untaian tasbihnya tepat di atas rel. Bayangin aja, mesin baja raksasa dipaksa bertekuk lutut cuma karena kekuatan doa dari butiran tasbih kayu. Bagian keempat, evolusi identitas Pandeglang.
Kita bakal lihat gimana kerasnya sejarah dan kentalnya mistisisme ini terus mengukir identitas kota dari masa ke masa. Seiring berjalannya waktu, julukan buat kota Pandeglang ini terus bertransformasi. Waktu era kolonial Belanda, wilayah ini dihormati dengan sebutan Kota Wali karena saking banyaknya pendakwah dan ahli batin di sana. Terus, pas pondok pesantren mulai menjamur, julukannya bergeser jadi Kota Santri. Dan sekarang di era modern, identitas religiusnya makin mantap dengan sebutan Serambi Mekah. 3 gelar identitas yang terus berevolusi ini benar-benar ngerangkum kekuatan inti masyarakat Banten, khususnya orang-orang Pandeglang. Mereka nunjukin ketahanan psikologis dan spiritual yang seolah nggak bisa dipatahkan, mau ditekan pakai infrastruktur kolonial kek, mau digempur dinamika politik modern kek, jiwa spiritual kota ini malah makin menebal dan jadi identitas kebanggaan yang mengakar kuat. Sebelum kita akhiri eksplorasi kita hari ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak, gimana dengan kota kalian sendiri? Apakah ada cerita rakyat, mitos lokal, atau sejarah lisan yang tanpa kalian sadari udah ngebentuk identitas tempat tinggal kalian hari ini? Karena ternyata, sejarah itu bukan melulu soal tanggal kejadian atau siapa yang ngebangun jalan raya. Sejarah seringkali dihidupkan oleh doa, tasbih, dan keteguhan tokoh-tokoh pinggiran yang menolak buat tunduk. Teruslah penasaran sama sejarah lokal kalian. Dan sampai jumpa di ulasan seru kita selanjutnya.